Halo teman-teman, Bapak Ibu, selamat malam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit edukasi mengenai basic technical analysis ya. Nah, basic technical analysis cara menentukan area buy on weakness yang optimal. Jadi ini adalah serial teknik cuan atau di sini adalah bahan edukasi kita mengenai dunia analisa ya. Kalau kali ini adalah analisa basic technical, yaitu saya bilang tadi PO POW kalau dikenal dalam istilah yang menyebar di dunia saham ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan dengan pendekatan area momentum. Di sini lah kita akan menentukan area weakness yang optimal itu di mana gitu ya. Untuk kenapa kita perlu menentukan area weakness yang baik atau optimal untuk kita, yaitu untuk meminimalisir loss yang kita dapatkan sehingga risk reward yang kita perbandingan risk reward yang kita punyai lebih rendah ya, sehingga loss-nya lebih kecil. Uh, Kenapa dengan pendekatan area momentum? Kenapa area momentum? Karena pada area momentum biasanya itu di situ muncul banyak buyer-buyer, bisa dibilang banyak yang memperhatikan di area momentum tersebut ada pantulan atau tidak gitu ya. Itulah area momentum. Area momentum ini beda dengan support and resistance ya. Area momentum bisa dibilang support dan resisten. Tapi respon dan resisten itu belum tentu merupakan area momentum gitu. Jadi apa intinya? Kita mulai. Di sini area momentum kita tentukan dengan menggunakan Fibonacci retracement gitu ya. Fibonacci retracement misalnya bisa kita lihat di gambar. Di sini ada suatu grafik saham gitu ya, atau chart suatu saham. Setelah dia BOS, dia retest lagi gitu kan, retest. Waktu retest ini kita bisa menentukan area momentumnya buy on weakness yang bagus gitu ya. Kalau mungkin kebanyakan orang akan beli ketika dia BOS break of structure di break dari high sebelumnya. Jadi kebanyakan itu technical analysis biasa itu akan menyebut bahwa resistance become support. Maka setelah retest kebanyakan akan membuat area antrian di resisten become supportnya. Ya, resisten become supportnya di sini sekitar harga sini. Dia kebanyakan akan beli di harga sini. Tapi uh, tapi itu tidak salah. Itu tidak salah. Semua teknik ada bagusnya gitu ya. Tapi ada cara lain untuk menentukan di mana kita beli uh, untuk risk reward yang lebih menarik ya. Itu di area momentum ini gitu ya, di area momentum ini. Bisa dibilang keseringan itu kan becomes apa namanya resisten become supportnya itu kebanyakan itu akan ditembus atau waktu sampai di situ akan membuat ekor ke bawah. Di ekor ke bawah itu bisa kita ambil gitu ya. Istilahnya juga di situ bisa kita lakukan sniper entry. Sniper entry BOW, buy on weakness gitu. Bagaimana cara menentukan area BOW-nya itu ya itu tadi Fibonacci retracement. Fibonacci retracement. Jadi bagaimana kita menarik Fibonacci retracement? Kebanyakan kita mungkin sering banyak pendapat yang berbeda-beda cara menarik Fibonacci retracement ya. Tapi dari pengalaman logic trade itu untuk menentukan area momentum yang optimal itu kita menarik Fibonacci retracement itu dengan cara kita tarik dari area sebelum dia BOS. Sebelum dia BOS berarti di sini kan sampai area paling tinggi setelah dia BOS gitu. Setelah dia BOS. Jadi kita tarik Fibonacci ini ke sini kan. Pasti nanti ada angka-angka Fibonacci gitu ya. Maka itu adalah area momentum. Angka yang sering kita pakai itu adalah 0,618 dan 0,78 itu adalah kemungkinan besar adalah area momentum yang kita impikan 8. Oke. Begitu cara menarik Fibonacci retracement untuk menentukan area momentum
untuk bisa kita lakukan buy on weakness dengan optimal. Nah, misalnya kalau kita lakukan di sini kan, bisa dibilang di sini berarti di sini adalah risk-nya, risk. Saya bilang sini adalah risk-nya lebih rendah, reward-nya bisa sampai di sini. Risk reward-nya lebih menarik. Reward terdekatnya di sini reward. Tapi kalau kita beli di sini pasti risknya lebih rendah, rewardnya juga lebih kecil. Jadi kalau kita berhasil bisa sniper entry di buy on weakness pada area momentum itu sangat bagus gitu ya. Mungkin itu simpelnya mengenai basic technical cara buy on weakness yang optimal gitu ya. Simple memang tekniknya gitu ya. Dan sangat singkat, tapi ini sering kita lupakan. Oke, mungkin itu untuk materinya. Coba kita praktekkan di chart ya, supaya bisa lebih jelas lagi ya. Oke, kalau mungkin kita coba praktekkan di chart. Kita coba praktekkan di chart ya. Di sini kita contohnya ULTJ lah. Ini saya lagi buka ULTJ gitu ya. Misalnya ini kita hapus dulu semua. Misalnya adalah ini, berarti ini adalah BOS, bisa dibilang. Ini BOS, setelah BOS kapan kita bisa masuk gitu ya? Kapan kita bisa masuk? Di sini BOS bisa dibilang break of structure. Jadi kapan kita masuk? Mana-mana kita gambar dulu. Sini ada dikatakan adalah BOS ini ya. BOS. BOS. Break of structure. BOS. Oke. Tadi caranya adalah low sebelum dia BOS sama high setelah dia BOS. Ditarik. Kapan kita masuk? Coba kita lihat. Sini low-nya, sini high-nya. High. Oke. Nah, bisa dilihat di sini 0.618, 0.7515, 0.618, 0.786. Seperti kita bilang tadi 0.618, 0.78 itu adalah area momentum yang sering terjadi. Bisa kita lihat di sini area momentumnya. Nah, ini area momentum. Area momentum. Area momentum. Area momentum gitu ya. Area momentum. Oke. Ketika dia sampai di area momentum, kita buy di sini. Dan langsung kita dapat cuan maksimal di sini ya. Bisa dapat cuan maksimal di situ. Begitu simple. Dan ini juga sama ketika dia BOS juga di sini. BOS juga di sini kita bisa buat area momentum baru, cari area momentumnya lagi. Bisa dapat itu. Misalnya kita kan ini BOS-nya yang awal di sini BOS-nya. Kalau kita buat lagi ternyata dia BOS lagi, ini menunjukkan penguatan uptrend di sini. Dia BOS lagi ini. BOS break of structure dia. BOS lagi. Seperti biasa, kapan kita masuk? Kita tarik lagi dari sebelum BOS ke paling tinggi setelah BOS. Kita lihat ya. Misalnya di sini dia, oke, di sini pertama. Oh, ternyata dia naik lagi, tidak masuk area momentum. Ya, udah, kita naikkan lagi ketinggiannya. Nah, masuk lagi. Tidak masuk lagi area momentumnya. Paling tinggi kita naikkan lagi di sini. Terus di sini. Sini terus masuk area momentum. Jangan, jadi kita lebih mudah itu jangan terlalu suka mengejar saham yang sudah liar gitu ya. Kita tunggu saya di area momentumnya pasti bakal dikasih. Bukan pasti sih, kebanyakan bakal dikasih seperti ini. Kita tunggu di sini tadi tidak dikasih area momentum, di sini tidak dikasih, tapi setelah dia dapat puncak di sini, kita dapat area momentum lagi dikasih di sini. Sini kita dikasih. Sini kita dikasih area momentum di area Fibonacci gitu ya. Dan diberikan di situ.
Jadi itu saja mungkin untuk ini. Oke, kita coba cara lain. Kita coba cara lain. BOS di sini juga. Area momentum juga di sini. Dikasih ya. Pasti dikasih. Ya. Berikutnya coba ke grafik lainnya supaya lebih jelas lagi di apa ya yang lebih jelas ya, yang lagi uptrend. Oh, kita coba lihat di Paneer ya. Tadi WLTJ, sekarang di Paneer. Oke, ini Paneer. Bisa kita lihat di sini ada break of structure di sini. BOS, oke. Ada BOS, berarti kan ini become support. Resisten become support. Nah, resistennya di 585. Kita bilang kan tadi bisa saja dia resisten become supportnya itu ditembus gitu ya dengan memberikan shadow, maka kita bisa masuk sniper entry dengan harga yang lebih bagus gitu ya, lebih risk rewardnya lebih menarik. Nah, gimana cara masuknya? Seperti biasa, area sebelum BOS berarti ini. Oke, kita masukkan ke sini. Tinggi setelah BOS, dia di retrace, masuk area momentum 0.78 atau 6185 sama 0.786 di area ini. Nah, kita masuk di sini lebih mudah. Kalau kita tunggu become of supportnya kan, di support become resisten become supportnya bisa masuk di 590. Tapi kita bisa dikasih lebih rendah lagi di area momentum di 565, di 560. Kita bisa masuk dengan situ. Apalagi kalau area momentumnya tuh pas di support bagus juga gitu ya. Jadi langsung terbang lagi. Kita bisa tunggu di situ area momentum. Nah, kita lihat di contoh saham lain lagi, apa saham yang bagus lah, DRMA lah, kan lagi bullish-bullishnya ya. Oke, DRMA. Aduh, hapus dulu ini. Ya, setup ini kita hapus dulu. Oke, nah, masuk di mana? Kita coba di bebas sih di mana aja. Di sinilah. Kita coba ya. Kasih nggak dia? Di area BOS di sini kan BOS berarti di sini jadi salah. Nah, dia tinggi di sini kurangnya bisa dia 0,5 ya, 0,5an bisa lewat. Kalau berani ngambil di situ juga nggak apa-apa, momentum juga kali. Tapi kita lebih memilih dia 618 tadi ya. Nanti belum dapat, kita tarik lagi ke atas. Tarik ke atas, oke, belum dapat juga, tarik lagi ke atas. Oke, ini. Nah, jadi setelah BOS ini, nah, di sini dapat area momentum. Area momentum kita masuk entry, bisa jual lagi di risk reward pertama itu ya. Itu untuk trading ya. Nah, jadi itu teknik simple untuk bisa dapatkan cuan ya, untuk bisa masuk gitu. Oke, mungkin itu saja. Itu saja mengenai basic technical analysis dan cara menentukan area buy on weakness yang optimal dengan pendekatan area momentum. Simple tapi powerful untuk kita trading kan gitu ya. Nah, bisa sampai 8 sama di atas 8% bisa kita dapatkan dengan ini. Oke, semoga ini bisa membantu memperkaya pengetahuan teman-teman. Dan sebenarnya juga ada satu yang perlu kita biasakan sebelum ditutup ya. Salah satu yang perlu kita biasakan untuk melihat suatu area di mana suatu saham itu akan mantul atau rebound gitu ya. Sebelum kita tutup, mungkin saya memberikan satu tips gitu. Kita coba lihat lagi seperti ULTJ ya tadi. Ini.
kita harus coba membiasakan untuk melihat yang namanya suatu saham kalau bergerak begini, bergerak begini misalnya, dengan sudut ketentuan dengan sudut tertentu, dan tiba-tiba kenaikannya dengan sudutnya berubah jadi seperti ini, itu tanda-tanda suatu saham itu akan menurun gitu ya, atau mulai turun rebound gitu ya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia tajam begini turun, dan tiba-tiba kemiringannya berkurang seperti ini, itu tanda-tanda suatu saham untuk rebound juga dari downtrendnya. Oke, kita coba lihat contohnya si ini, si apa namanya kata ULTJ misalnya. Awalnya kan dia begini, tush, gitu kan, dan tiba-tiba tutup. Jadi dia dari lurus gini jadi sekarang gini. Jadi dan akhirnya apa? Dia rebound. Reboundnya pun rebound ke bawah, turun gitu. Nah, begitu juga dengan kalau ada kita temukan pola seperti ini, itu menunjukkan tanda-tanda perbalikan arah yang simpelnya gitu ya. Coba kita lihat saham yang begitu. Apa ya yang lagi downtrend dan sudah mulai uptrend. Oke, Aces lah. Aces. Oke, ya. Kalau teman-teman bisa lihat Aces ini, kita lihat gambaran besarnya. Ini gambaran besarnya seperti ini, tiba-tiba ini terus gini, dan tiba-tiba melemah gini, melemah, dan beberapa saat kemudian setelah melemah, kemiringannya berkurang, dia pun mulai akumulasi dan naik gitu. Itu sih simpelnya saja. Itu mungkin bisa teman-teman mulai perhatikan, biasakan lah untuk melihat itu. Dengan cara, bagaimana cara melihat itu ya, kita harus tahu gambaran besarnya. Seperti Aces inilah kan gambaran besarnya seperti itu, tajam, tiba-tiba dia melemah, kemiringannya berkurang, atau bahkan sudah sideways, dia bakal berbalik arah gitu. Kalau waktu mau naik juga seperti itu. Kalau kita hubungkan high-nya ya di sini ya, lebih jelas. Sini, nah, terus tajam, tiba-tiba dia begini. Hmm, hmm, berbalik arah langsung. Jadi kita biasakan seperti itu untuk mendeteksi saham-saham yang bakal rebound. Ini juga bisa deteksi dengan cara momentum gitu ya, untuk mendukungnya dengan teknik momentum. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Ingat, ini adalah kalau ada hal yang baik diambil, kalau ada saya yang salah mohon maaf gitu ya. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.